Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmila Agustinisa, NIM 210104112 semester 5 kelas R. Di video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan biologi, yang dimana dosen pengampu yakni Dr. Yusuf MPD. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang jenis penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan biologi, yaitu yang pertama ada penelitian kuasi eksperimen, yang kedua penelitian ex post facto, yang ketiga penelitian pengembangan, yang keempat ada penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, kemudian ada penelitian kualitatif naratif inquiry. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif studi kasus. Nah, yang pertama yaitu materi penelitian kuasi eksperimen. Sebelum membahas tentang kuasi eksperimen, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksperimen tersebut. Eksperimen diambil dari bahasa Inggris yang berarti percobaan. Penelitian eksperimen yang artinya melakukan uji coba atau memberikan perlakuan yang berbeda pada subjek penelitian. Penelitian kuasi eksperimen merupakan eksperimen yang memiliki treatment atau perlakuan dan ukuran dampak. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian kuasi eksperimen ini akan ada dua kelompok, yang dimana kelompok pertama yang mendapatkan treatment atau perlakuan yang disebut kelompok eksperimen, dan kelompok kedua yaitu kelompok yang tidak mendapatkan treatment atau perlakuan yang disebut dengan kelompok kontrol. Adapun metode penelitian eksperimen murni yang dimana banyak digunakan pada penelitian dasar. Nah, sedangkan metode penelitian kuasi eksperimen banyak digunakan pada penelitian terapan. Adapun subjek penelitian eksperimen yaitu dengan mengambil subjek atau sampel penelitian yang dipilih secara acak. Adapun teknik analisis data dalam kuasi eksperimen yaitu ada dua. Yang pertama ada uji T dan ada uji F. Yang pertama uji T. Salah satu uji T yang bisa digunakan adalah one sample test, dengan terlebih dahulu menentukan nilai minimal kriteria bahwa siswa dinyatakan tuntas dalam suatu pembelajaran tersebut. Yang kedua ada uji F. Uji F ini digunakan untuk menentukan apakah suatu kelompok atau kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki perbedaan ditinjau dari beberapa atau keseluruhan variabel tersebut. Adapun prosedur penelitian dalam kuasi eksperimen dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan, kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan eksperimen, kemudian yang ketiga tahap pengolahan data, kemudian yang keempat penulisan laporan. Pada tahap ini, yaitu setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data, analisis data dengan membandingkan hasil antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen atau yang diberi treatment atau perlakuan, serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Adapun contoh judul dalam penelitian kuasi eksperimen ini yaitu efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap prestasi belajar biologi. Nah, yang kedua yaitu materi yang kedua yaitu penelitian ex post facto.
Penelitian dengan rancangan ex post facto sering disebut dengan after the fact. Artinya, penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian tersebut terjadi. Adapun perbedaan penelitian ex post facto dengan penelitian eksperimen, yaitu yang dimana pada penelitian ex post facto ini tidak menggunakan eksperimen dikarenakan metode penelitian ini dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Adapun jenis penelitian dalam ex post facto yaitu ada dua. Yang pertama ada causal research atau penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang kedua ada causal comparative research. Penelitian kausal komparatif yaitu melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Adapun teknik pengumpulan populasi dan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ex post facto ini yaitu data populasi dalam penelitian ex post facto seringkali berupa data sekunder atau yang sudah ada seperti data administrasi, data sejarah, atau data dari sumber-sumber lainnya. Sedangkan pada pengumpulan sampel, jika ingin mengambil sampel dari populasi yang lebih luas atau yang lebih besar, kita dapat menggunakan teknik sampel acak sederhana seperti metode pengambilan sampel acak bertahap atau pengambilan sampel acak stratifikasi. Nah, pada teknik analisis data ex post facto ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, seperti kuesioner, wawancara, dan observasi sebagai metode pelengkapnya. Adapun contoh judul dalam penelitian ex post facto ini yaitu seperti hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah, materi yang ketiga yaitu penelitian pengembangan, yang dimana berasal dari dua kata yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian yaitu proses memecahkan masalah dan menemukan fakta secara terorganisir. Sedangkan pengembangan yaitu mengacu pada upaya untuk meningkatkan suatu kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral. Jadi penelitian pengembangan yaitu studi sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program pembelajaran, proses, dan produk yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan efektivitas internal. Adapun perbedaan penelitian pengembangan dengan penelitian yang lainnya secara umumnya yaitu yang dimana penelitian pengembangan menggunakan desain 4D atau 4D model. Lalu penelitian pengembangan ini juga menghasilkan suatu produk, sedangkan penelitian yang lainnya melakukan eksperimen atau melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel tertentu. Nah, adapun beberapa model tahapan penelitian pengembangan yaitu seperti model Dick and Carey yang terdiri dari 10 langkah atau tahapan, kemudian model Board and Gall dan tahapan
4D atau 4D model. Adapun contoh judul penelitian dalam pengembangan ini yaitu pengembangan bahan ajar berbasis problem based learning atau meningkatkan aktivitas dan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian materi yang keempat yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas PTK ini yaitu yang pertama untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas atau meningkatkan kualitas program sekolah. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengatasi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Adapun teknik analisis data dalam PTK dapat dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif, kualitatif maupun gabungan antara keduanya. Adapun beberapa metodologi dalam PTK yaitu yang pertama inovatif, kemudian kolaboratif, yang dimana kerjasama antara dosen dengan guru, kemudian guru dengan dosen dan mahasiswa dengan guru. Yang ketiga reflektif, yang dimana refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran secara terus-menerus. Dan yang terakhir siklusistis. Adapun contoh judul penelitian pada PTK ini atau pada penelitian tindakan kelas ini yaitu seperti peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran biologi melalui penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 10. Kemudian materi yang kelima ada penelitian naratif inquiry. Penelitian naratif inquiry adalah suatu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data, dan analisis narasi atau cerita-cerita orang untuk memahami pengalaman, makna, dan pemahaman mereka tentang suatu fenomena. Pendekatan ini menekankan pentingnya narasi sebagai cara untuk menjelaskan dan memahami realitas sosial. Nah, dalam penelitian naratif inquiry ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa cerita-cerita dari partisipan atau orang, kemudian menganalisis isinya untuk mengungkap pola, tema, dan makna yang terkandung di dalamnya. Adapun tujuan utama dari naratif inquiry ini yaitu mendalami perspektif individu, kemudian memahami kompleksitas pengalaman manusia, kemudian menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena yang ditelitinya. Nah, adapun materi terakhir yaitu penelitian kualitatif studi kasus. Nah, penelitian studi kasus yaitu metode penelitian yang mendalam dan intensif, yang fokusnya adalah pada satu unit analisis atau pada kasus tertentu. Nah, metode ini digunakan untuk memahami, kemudian menganalisis dan menjelaskan fenomena atau kejadian dalam konteks yang nyata. Penelitian studi kasus memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama spesifik, kemudian kompleksitas, kemudian konteks, kemudian waktu, data yang mendalam, kasus kontrastif, kemudian tujuan analisis tertentu, kemudian generalisasi terbatas, naratif, dan pendekatan multidisipliner.
Dalam konteks penelitian studi kasus, yang dimana kasus ini merujuk pada subjek yang menjadi fokus utama penelitian. Nah, kasus ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau objek tertentu yang menjadi objek analisis dalam studi kasus tersebut. Kasus ini dipilih karena memiliki karakteristik yang menarik atau relevan untuk pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.